Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari matkul Praxis yang saya kerjakan, yaitu tentang Hybrid Recommendation Movie Lens Dataset. Dari penjelasan dataset terlebih dahulu. Dataset terdiri dari 4 file yang digunakan, ada 3 file. Yang pertama yaitu movie, yang kedua rating, dan yang ketiga tag. Dari isi data tersebut terdapat 610 user, 9.743 movies, 100.836 rating. Hal ini menunjukkan jumlah rating lebih besar daripada movie, yaitu semua movie pasti sudah di rating, dan kemudian 3.683 tag, yang artinya jumlah tag lebih sedikit daripada jumlah movie, yang artinya tidak semua movie memiliki tag. Nah, dari deskripsi movie tersebut ada genrenya terdiri dari 20 jenis, dan kemudian rating dari user berskala 0,5 sampai 5 bintang. Nah, dari program yang saya buat ini, saya menggunakan beberapa library. Yang pertama yaitu NumPy. Library ini digunakan untuk mengelola array. Yang kedua Pandas. Library ini digunakan untuk membaca file, kemudian diubah ke dalam bentuk data frame. Kemudian library Surprise. Library ini digunakan untuk matrix factorization dan recall. Kemudian yaitu Scalene. Matrix ini digunakan untuk clustering, di mana cluster tersebut menggunakan K-means clustering. Dari hybrid rekomendasi ini terdapat 3 rekomendasi sistem. Yang pertama yaitu collaborative based filtering. Dari isi kolaboratif ini akan membandingkan performansi antara menggunakan bias atau tidak menggunakan. Kemudian content based clustering over genre. Clustering ini menggunakan K-means clustering. Kemudian yang ketiga yaitu cluster over tag. Metode ini juga sama menggunakan K-means clustering. Dari konten collaborative based filtering menggunakan matrix factorization. Untuk pre-processingnya, dataset akan diubah menjadi 5 fold, di mana data test tersebut berjumlah 20% dari data set, dan data train sisa dari 20% tersebut, yaitu 80%. Kemudian matrix factorization, di mana value parameternya saya set dengan K sama dengan 50, alfanya 0,02 dan betanya 0,02. Kemudian setelah itu di running antara menggunakan bias dan tidak bias, dan dibandingkan hasil performansinya menggunakan metode recall, di mana thresholdnya yaitu 4. Apa maksud dari threshold tersebut? Maksudnya adalah karena recall memiliki atau membutuhkan movie yang relevan, nah saya set untuk movie yang relevan harus lebih daripada 4 bintang. Kemudian setelah di-compare metode mana yang lebih baik, kemudian dari hasil metode yang terbaik tersebut akan diambil 150 movie terbaik dari setiap user, untuk setiap user. Berikut hasil matrix factorization-nya. Dapat dilihat bahwa
rata-rata dari bias recall-nya bernilai 0,42 dan tanpa menggunakan bias yaitu 0,38. Hal dari data ini menunjukkan bahwa performansi dari MF bias lebih baik daripada tanpa menggunakan bias. Maka metode yang digunakan dalam CBF ini yaitu MF menggunakan bias. Kemudian recommender system yang kedua yaitu content based, di mana preprocessingnya yaitu yang pertama transform setiap genre menjadi kolom, yang artinya ada 20 kolom yang berisi data genre. Kemudian data tersebut akan diklaster menggunakan command clustering dengan jumlah klasternya yaitu 20. Kenapa menggunakan cluster 20? Karena jumlah genrenya 20. Kemudian untuk mendapatkan rekomendasi untuk seorang user, maka dihitung rata-rata cluster ratingnya, yang artinya setiap cluster akan dihitung rata-rata ratingnya dari setiap movie dalam cluster tersebut. Nah, kemudian cluster yang memiliki rata-rata rating yang paling besar, maka cluster tersebut akan direkomendasikan kepada seorang user. Nah, semua isi film dalam cluster tersebut akan direkomendasikan. Kemudian clustering over tag, di mana data ini menggunakan tag dan genre. Kenapa menggunakan genre? Dari penjelasan saya sebelumnya pada dataset, saya menyebutkan bahwa jumlah tag data jumlah tag lebih kecil daripada data jumlah movie, yang artinya ada movie yang tidak memiliki tag. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa ada muncul sparsity problem. Apa itu sparsity problem? Sparsity problem yaitu ada di mana keadaan ada movie yang tidak akan pernah direkomendasikan karena kurangnya data pada tag tersebut. Nah, kemudian data tersebut akan diklaster menggunakan Kamins dengan jumlah klasternya 30. Kemudian untuk mendapatkan rekomendasi untuk seorang user, maka jika user memberikan rating lebih dari 4 star, dan jika user memberikan tag kepada suatu movie, maka hitung cosine similarity movie antara movie lain dalam satu cluster movie tersebut. Nah, setelah itu diurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, movie dengan 20 terbaik cosine similarity akan diambil 20 movie. Nah, setelah itu remove duplicate movie recommendation, yang artinya hapus duplikasi movie yang telah direkomendasikan. Hal ini dapat terjadi karena ada kemungkinan rekomendasi yang sama. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari tiga metode tersebut, hasil tersebut akan difilter lagi atau diproses menggunakan hybrid recommendation dengan metode weighted hybrid recommendation. Nah, dengan metode ini memiliki weight value parameter di mana MF memiliki value 0,45, genre 0,2, dan tag 0,3.
saya set MF lebih besar karena MF memiliki recall yang cukup baik, dan kemudian tag 0,3. Kenapa lebih tinggi daripada genre? Karena data tag memiliki data yang lebih lengkap gitu. Kemudian berikut hasil dari rekomendasi setelah di hybrid recommendation. Berikut contoh dari 5 user tersebut dan ID movie-nya. Nah, setelah membangun program ini, saya mengkonklusikan bahwa program ini bagus untuk diimplementasikan. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama yaitu hasil recall dari MF, matrix factorization bias, yaitu dengan nilai 0,42. Setelah saya cari-cari di paper, nilai dengan lebih dari 0,3 yaitu memiliki, artinya lebih sudah bagus untuk diimplementasikan. Dan alasan kedua yaitu program ini menggunakan hybrid recommendation, di mana ini dapat menyatukan antara surprise dan kesamaan antara movies yang direkomendasikan, yang disukai oleh user. Nah, untuk sugesti untuk penelitian selanjutnya, saya sarankan untuk menggunakan stopword untuk data tag. Hal ini digunakan untuk menghapus kata-kata yang tidak penting. Tag-tag yang tidak penting ini dapat mempengaruhi pada proses cluster yang ada pada 2 metode tersebut. Nah, setelah itu menggunakan TF-IDF method untuk meningkatkan quotient similarity akurasi. Nah, dari program ini saya belum menggunakan metode TF-IDF. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih telah mengajari kami satu semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.